Kepantasan diri. Nah, kali ini kita akan bahas satu tema tentang bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita mimpikan, apa yang kita inginkan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan atas apa yang kita selama ini berdoa kepadanya. Kita simak pola-polanya ya. Video ini dipersembahkan oleh Haromain, minyak terapi plus ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa lagi bersama saya Sarwandeka Sarbini. Kali ini ada langkah-langkah untuk Anda agar kita bisa mendapatkan apa yang kita selama ini inginkan dalam hidup. Tahukah Anda bahwa setiap doa di dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bahwa ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Yakin dan percaya bahwa setiap doa sebenarnya dikabulkan oleh Allah. Namun kita harus juga pahami bahwa ada proses terwujudnya doa itu. Sebagaimana contoh Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan paus, dia berdoa di dalam perut ikan, ya, di dalam perut ikan Nun. Ya, tahukah Anda ketika dia berdoa, apakah doanya langsung terkabul? Mohon maaf, akan ada masalah ketika sosok Nabi Yunus ini dikabulkan doanya. Ketika dia sedang berdoa, dia ingin keluar dari perut ikan, langsung dikabulkan. Kenapa? Karena berada di tengah lautan, tapi juga berada di dalam lautan yang sangat dalam. Artinya apa? Bisa jadi kita sedang berproses, ya, doa itu sedang dikabulkan. Bisa jadi apa yang terkabul doa kita hari ini, bisa jadi itu pernah kita panjatkan setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau sebulan yang lalu. Itulah yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam. Jadi doanya itu dikabulkan, itu sedang dalam proses, di mana ikan paus itu sedang melakukan perjalanan. Ya, perjalanan itu menuju apa? Menuju sebuah daratan. Dan ketika menuju sebuah daratan itu langsung luar biasa. Umat atau kaum yang menyambut kedatangan Nabi Yunus adalah umat yang menerimanya. Umat yang mau menerima ajaran Islam dari Nabi Yunus alaihissalam. Nah, itulah juga yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Kita sudah menjalani semua, ya, syariat Islam, akidah kita sudah benar, ya, kita adalah orang yang beriman, sudah rajin sholat, sedekah dan sebagainya. Maka yakin dan percaya setiap doa kita, ya, mimpi kita yang kita minta kepadanya sebenarnya sedang dalam proses perjalanan diwujudkan untuk kita. Namun ada satu lagi bahan bakunya. Apa itu? Kalau tadi yang pertama adalah bahwa kita harus yakini bahwa setiap doa itu dikabulkan. Yang kedua adalah pantaskan diri. Nah, contoh nih buat Anda sebagai seorang kakak atau Anda sebagai seorang ayah atau ibu. Coba deh lihat anak kecil yang ada di rumah Anda. Ya, Anda punya anak misalnya. Anak Anda minta pisau. Ini usianya, kalau anak Anda atau adik Anda usianya di bawah 5 tahun. Dia minta pisau. Kira-kira Anda beri? Anda beri atau enggak? Nah, kemungkinannya Anda tidak beri. Tapi coba kalau Anda berikan, atau ada seorang, ya, yang cukup dewasa, atau misalnya orang di rumah Anda, istri Anda, pasangan Anda, suami Anda minta pisau. Saya tanya, apakah Anda beri? Anda beri kan? Nah, kenapa Anda tidak memberi kepada sosok anak kecil? Sedangkan pisau itu Anda berikan kepada orang besar, orang dewasa. Karena kepantasan diri. Yakin dan percaya bahwa sebenarnya kita juga perlu ngaca, kita perlu bercermin. Nah, ini nih kata kuncinya nih, bercermin, pantaskan diri. Bisa jadi kita ini belum pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Karena bisa berbahaya buat kita. Itulah kenapa kita perlu evaluasi diri kita. Apakah kita sudah pantas mendapatkan nikmat yang Allah ingin berikan kepada kita. So, sekarang coba deh. Apakah kita sudah pantas kira-kira mendapatkan impian tersebut? Bisa jadi akan berbahaya buat diri kita. Bisa jadi berbahaya buat keluarga kita. Bisa jadi berbahaya buat orang tua kita. Sehingga kenapa impian tersebut belum diwujudkan dulu. Sampai kita betul-betul memantaskan diri. So, hukum kepantasan itu sangat berlaku untuk segala hal. Bukan hanya ketika kita punya rumah, kita punya mobil mewah, atau kita punya istri yang soleha, ya. Kita pengen mungkin, ya, tapi kita juga harus sadari diri bahwa kita harus memantaskan diri. Misal kita pengen jodoh yang baik-baik. Ingat, hukumnya adalah kita harus memantaskan diri kita menjadi baik dulu. Karena jodoh yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Begitulah di dalam Quran. Begitulah sunnatullahnya, begitulah hukumnya. So, jadi mari kita ikuti hukum-hukumnya. Apa itu? Cermin, berkaca, pantaskan diri. Nah, kalau dua hal ini saja kita sudah yakini bahwa setiap doa itu dikabulkan. Yang kedua, kita harus pantaskan diri. Supaya apa? Apa yang kita dapatkan itu tidak gampang buyar perasaan syukur kita kepada Allah. Ingat,
Yang paling utama bukan soal mendapatkan mimpinya, tapi bagaimana kita selalu mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan dari nikmat-nikmat Allah. Ada sebuah fenomena, ini poin yang ketiga. Poin pertama tadi bahwa setiap doa dikabulkan. Poin yang kedua kita memantaskan diri sehingga akhirnya kita dapat. Poin yang ketiga adalah bagaimana kita selalu bersyukur. Karena ada sebuah fenomena ya, seseorang yang mendapatkan sebuah impian ya, awal-awal dia pengen banget, ya excited banget. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama dia masih bahagia dengan apa yang dia miliki. Tapi setelah itu tiba-tiba dia redup, ya. Dia rasa syukurnya hilang, turun. Akhirnya dia apa? Kufur dan dia lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang dia miliki. Padahal sesungguhnya bahagia itu bukan atas apa yang kita miliki. Karena bahagia itu adalah bukan diukur pada saat kita belum memiliki sesuatu, tetapi apa yang kita sudah miliki kita syukuri. Yakin dan percaya ketika kita mensyukuri apa yang kita sudah miliki, itu akan membuat kita bahagia. Betapa banyak di antara kita lupa terhadap apa yang kita sudah miliki, tapi terlalu fokus dengan apa yang belum kita miliki. Misalnya tiba-tiba iPhone, ya, iPhone kan selalu terbaru. Sekarang ada iPhone 13, ya, dulunya iPhone 12. Tiba-tiba kita pengen iPhone 13 lagi. Kapan syukurnya gitu kalau kita pengen yang terbaru terus, yang up to date, padahal kemampuan kita belum sampai ke sana. Ya oke lah, keinginan itu sah-sah saja. Tapi kita harus sadar diri juga bahwa kita harus mensyukuri atas apa yang sudah dulu pengen kita miliki. Namun sayangnya kenapa kita ini kadang sangat sulit sekali untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita karena kita lupa untuk bersyukur. Insya Allah kalau bahan bakunya tadi kita yakini bahwa doa itu selalu dikabulkan, selalu husnudzon kepada Allah bahwa Allah itu akan mengabulkan. Apa hadisnya? Apa dalilnya? Inni inda dzanni abdi bi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepadaku. Jadi yakin dan percaya bahwa setiap apa yang kita minta kepadanya, ya, di dalam sangkaan kita itu sebenarnya Allah wujudkan. Ya, Allah itu mewujudkan. Maka berhati-hatilah terhadap sangkaan kita. Apakah sangka baik atau sangka buruk? Naudzubillah. Berhati-hati. Jadi sangkaan-sangkaan kita ini harus kita tahu. Jadi doa, ya, terus juga apa lagi? Pantaskan diri bercermin. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk bersyukur. Dan insya Allah kalau 3 ini saja kita akan menjadi sosok orang-orang yang betul-betul pantas mendapatkan apa yang selama ini kita impikan. Bersama saya Sarwandi Kasarbini, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk berlangganan seperti biasa, silakan tekan tombol subscribe, ada di bawah ya. Dan juga jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya, supaya kita dapat terus update terbaru dari video-video dari channel ini. Semoga bermanfaat. Saya Sarwandi Kasarbini tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.